Ya. Pada mulanya pertama kali Tuhan Allah kita menciptakan langit dan bumi. Kita hari pertama sudah belajar tentang apa saja yang diciptakan oleh Tuhan pada hari 1, 2 sampai hari yang ke-7. Tuhan menciptakan daratan, Tuhan menciptakan lautan, Tuhan menciptakan segala binatang, Tuhan menciptakan segala jenis cakrawala dan lain-lain, segala sesuatu yang ada itu diciptakan oleh Tuhan. Pohon siapa yang ciptakan? Tuhan. Gajah siapa yang ciptakan? Tuhan. Semut siapa yang ciptakan? Tuhan. Papa mama kita siapa ciptakan? Tuhan. Siapa yang ciptakan kita? Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Semuanya Tuhan ciptakan. Dan Tuhan menciptakan semuanya baik. Amat sangat baik. Tuhan menciptakan kita itu baik. Tuhan menciptakan bintang-bintang, udara, laut, binatang. Tuhan menciptakan pohon. Tuhan menciptakan semuanya adalah sesuatu yang sangat baik. Dan kita manusia itu memiliki hubungan yang sempurna dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Karena kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Tetapi ada satu masalah besar terjadi. Ada masalah yang begitu sulit untuk kita selesaikan sendiri. Tahu apa masalahnya? Masalahnya adalah dosa. Ya. Karena orang pertama yang Tuhan ciptakan, Adam dan Hawa, tidak taat sama Tuhan. Dia lebih mendengarkan kata-kata iblis daripada kata-kata Tuhan. Maka dosa menjadi masalah dalam hidup manusia. Gara-gara dosa apa yang dilakukan? Kita berkelahi. Siapa yang suka berkelahi? Ya, berkelahi dosa enggak? Dosa. Melawan orang tua. Siapa yang suka melawan orang tua? Angkat tangan semua. Iya, suka kelahi, suka melawan orang tua. Kalau bermain suka mengejek teman. Ada yang suka bermain gak mau ngajak teman? Ada? Iya. Kita ternyata semuanya pernah melakukan. Berdosa atau tidak? Berdosa. Semua Tuhan ciptakan baik, tapi ada satu masalah besar, yaitu dosa. Ya, lalu karena dosa semua orang akan mati. Hukuman dosa adalah hubungan kita dengan Tuhan menjadi terputus. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Karena mereka jatuh di dalam dosa. Alkitab berkata dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan setiap orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mereka semua kehilangan kemuliaan Allah, maka kita perlu Tuhan. Kita harus cari Tuhan. Kita perlu Tuhan untuk bisa menolong kita. Nah teman-teman, Tuhan mengasihi kita kok. Tuhan itu sebenarnya mengasihi kita. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu mencintai kita. Sehingga Tuhan mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari dosa tadi loh. Masalah kita itu mau ditolong dan diselesaikan oleh Tuhan. Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak berdosa, tetapi Yesus datang untuk menghapus dosa kita. Kita belajar tentang Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus dalam Alkitab melakukan banyak mujizat, ya. Yang pertama, Tuhan pernah mengadakan mujizat meredakan angin badai. Siapa orang yang bisa ngomong dengan angin? Badai lagi. Tapi Yesus melakukannya. Tuhan Yesus meredakan badai. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Siapa orang yang bisa membangkitkan orang mati? Tetapi Yesus melakukan. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Bahkan Tuhan Yesus
mengadakan mujizat, 5 roti dan 2 ikan. Semua orang, 5.000 orang menjadi makan, bisa makan kenyang dan sisa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat berkuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Lalu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk mengampuni kita. Supaya kita apa? Supaya kita apa? Menerima apa? Menerima keselamatan. Karena hanya di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesus ada satu-satunya keselamatan. Jalan satu-satunya menuju surga adalah melalui karya salib Kristus, penebusan Tuhan Yesus. Dia mati, ya dia mati. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Dia hidup, dia nggak mati lagi. Dan dia menunjukkan dirinya kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus hidup. Ketika Tuhan Yesus hidup, Tuhan mengundang engkau, Tuhan mengundang kita anak-anak Tuhan untuk percaya kepadanya, untuk belajar dan meneladan kepada Tuhan, untuk mengikuti apa yang menjadi perintahnya, untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Maukah kita masuk surga? Maukah kita menjadi murid Yesus? Siapkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat? Siap untuk percaya? Siap untuk setia? Siap untuk beriman? Katakan, tanganmu taruh dadamu, biar keren. Pegang dadamu, enggak usah dipukul. Katakan bersama-sama, Tuhan, aku percaya padamu. Aku menerima Engkau sebagai Tuhanku, juru selamatku, yang menolongku. Sekarang saya yakin ketika saya pulang ke rumah Tuhan, saya percaya pasti masuk surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan semuanya.